Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita bisa berjumpa lagi dalam lanjutan pelajaran ilmu faraid yang insyaallah dalam video kali ini saya akan membahas tentang ahli waris utama dalam ilmu faraid atau orang-orang yang lebih utama menerima harta warisan menurut hukum waris Islam. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya, bahwa seluruh ahli waris itu kan berjumlah 25 orang. 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Nah, seandainya ahli waris itu semuanya ada dari golongan laki-laki saja, 15 orang. Misalnya perempuan tidak ada. Nah, jika ada 15 orang laki-laki ini, maka yang hanya berhak sebagai ahli waris hanya 3 orang. Yaitu yang pertama suami, dan yang kedua anak laki-laki, dan yang ketiga ayah atau bapak. Nah, sementara ahli waris yang lain mereka terhijab. Kemudian dari ahli waris perempuan 10 orang. Jika 10 orang ini aja ada, laki-laki tidak ada, golongan ahli waris laki-laki yang 15 orang tidak ada, yang cuma ada 10 orang golongan perempuan ini, maka yang berhak mendapatkan ahli waris yang berhak mendapat harta warisan hanya ada 5. Yang pertama istri, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian ibu, kemudian yang kelima saudari kandung. Jadi 5 orang ini jika ada. Nah, jika kesemuanya baik dari golongan ahli waris laki-laki yang 15 orang dan juga dari golongan perempuan yang 10 orang, semuanya ini ada bergabung jadi 25 orang. Yang 25 orang golongan ahli waris ini, jika semuanya ada, maka yang berhak hanya 5 orang. Nah, inilah yang disebut ahli waris utama. Jadi ahli waris utama inilah yang paling berhak menerima harta warisan, sementara ahli waris yang lainnya terhijab atau terdinding atau terhalangi oleh mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah suami atau istri. Jadi suami atau istri maksudnya jika suami meninggal maka istri yang sebagai ahli waris, atau jika istri yang meninggal maka suami yang sebagai ahli waris. Nah, makanya yang pertama adalah suami atau istri. Kemudian anak kandung laki-laki. Kemudian yang ketiga anak kandung perempuan. Kemudian ayah dari yang meninggal dunia, kemudian ibu dari yang meninggal dunia. Jadi mereka orang 5 ini sebagai ahli waris. Jadi kebanyakan kita pada praktik penerapan pembagian ahli waris, jika ada anak kandung, kadang orang tua atau ayah dari yang meninggal dunia ini tidak mendapatkan harta warisan, terhalang oleh menurut pikiran kita, terhalang oleh anak-anak yang meninggal dunia. Jadi harta warisan habis dibagikan kepada anak-anak yang meninggal dunia karena menurut kita mereka lebih berhak. Padahal dalam ilmu faraid, ayah dan ibu juga sebagai ahli waris utama. Jadi ahli waris utama itu yang 5 tadi, termasuk ayah dan ibu. Nah, jadi mereka tidak boleh kita abaikan. Mereka wajib mendapatkan harta warisan dari anaknya yang meninggal dunia. Jadi perlu kita tekankan di sini, ayah dan ibu adalah maksudnya ayah dari yang meninggal dunia. Misalnya istri yang meninggal dunia berarti ayah dari si istri. Ibu, istri yang meninggal dunia, ibu dari istri yang meninggal dunia. Sebaliknya suami yang meninggal dunia berarti ayah dari suami itu. Kemudian suami yang meninggal, ibu dari si suami itu. Jadi ayah dan ibu dari yang meninggal dunia bersama-sama dengan anak kandung dari yang meninggal dunia, mereka berhak mendapatkan harta warisan. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari kesalahan sehingga kita
menghalangi hak mereka sebenarnya. Jadi hak-hak orang tua dari yang meninggal dunia itu terhalangi karena kesalahpahaman kita memahami bahwa harta warisan adalah hak milik anak kandung jika anak kandung masih ada. Jadi bukan berarti hak milik si suami yang tinggal bersama anak-anaknya atau si istri yang tinggal bersama anak-anaknya yang mendapatkan harta warisan. Tapi ayah dan ibu jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita dinding atau terhijab karena mereka adalah ahli waris utama. Nah, adapun bagian-bagian mereka insya Allah akan kita jelaskan melalui bagan karena di situ ada berbagai variasi bagian-bagian mereka. Contoh, ayah dan ibu jika tidak ada anak mereka mendapat sepertiga, dan jika bila ada anak yang meninggal dunia mereka mendapat seperenam. Jadi kita jelaskan melewati diagram insya Allah pada video selanjutnya. Mudah-mudahan ini dulu yang kita pahami bahwa para ahli waris itu inilah yang berhak, ahli waris utama yang dalam Islam. Mereka tidak akan terdindingi oleh ahli waris yang lain, tetapi merekalah yang menghalangi ahli waris yang lain. Mungkin bisa kita mengerti dan bisa kita pahami tentang ahli waris utama ini dalam Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.